We are HR and this is We Are Here. Oke, halo semua, apa kabar? Sekarang ada Hana dan Riri lagi nih di sini. Jangan bosan-bosan ya teman, buat ngedengerin kita berdua di podcast ini. Yes, semoga nggak pada bosen ya sama kita. Hari ini kita mau ngomongin apa nih, Ri? Hari ini kita enaknya ngomongin apa ya? Karena kemarin di podcast sebelumnya kita udah hadir bintang tamu dari para Paragon Campus Ambassador. Nah, sekarang kita juga kedatangan nih bintang tamu yang tidak kalah inovatif. Jadi kita bakalan kedatangan 2 bintang tamu dari Paragonian yang sangat sudah menerapkan budaya berinovasi di Paragon. Langsung aja kali ya, Han. Boleh, siapa nih, Ri? Bintang tamu kita kali ini nih. Mending kita langsung kenalan aja deh sama kakak-kakaknya di hari ini. Yang pertama siapa dulu ya? Mungkin bisa dari Kak Vero dulu. Halo Kak Vero. Halo, ya. Iya, Kak Vero boleh dong kenalin dirinya. Namanya siapa? Dari departemen mana? Oke, namaku sebenarnya Sylvie Veronica, bisa dipanggil Vero. Jadi kalau sekarang aku di departemen SSC ya, Supplier Collaboration. Nah, kalau dulu tuh aku sempat di produksi, sempat juga di engineering-nya gitu. Pindah-pindah ya, Kak. Oke, jadi sekarang di engineering ya Kak ya? Ya, betul. Oke, kalau Gala sendiri gimana nih Gala? Halo, aku Gala dari tim IT, tepatnya di divisi Solution Delivery and Management. Oke, nah gitu ya teman-teman. Jadi kita sekarang hadir 2 bintang tamu, ada Kak Vero dan ada Kak Gala gitu. Yes. Nah, kedua orang ini adalah siapa sih, Hana? Nah, jadi teman-teman, Paragon ini merupakan perusahaan yang sangat menerapkan budaya inovasi gitu ya. Seperti salah satunya juga diterapkan di salah satu competition besar ya, Ri ya. Dulu kita pernah punya namanya Paragon Innovation Challenge yang dilaksanakan di 2019 lalu. Betul. Nah, Kak Gala dan Kak Vero ini adalah finalis ya, grand final dari Paragon Innovation Challenge itu, ya kan? Bener Kak Gala dan Kak Vero? Alhamdulillah, iya. Iya, bener banget. Boleh dong cerita-cerita Kak pengalamannya dulu, gimana sih, ide apa sih yang kakak-kakak submit gitu kan ke competition ini, dan apa ya yang menggerakkan kakak-kakak bisa mendapatkan ide tersebut gitu. Mungkin dari Kak Vero dulu kali ya, ladies first. Boleh. Oke, aku jadi ingat-ingat kembali dulu ya. Kemarin tuh seru banget sih emang kompetisi Innovation Challenge ini. Dan aku terima kasih banget untuk Paragon karena sudah memberikan wadah yang begitu besar untuk karyawannya untuk berinovasi. Sebelumnya kenalin dulu nih pendengar setia We Are Here Podcast. Aku Sylvie Veronica, bisa dipanggil Vero. Jadi bener banget ya yang tadi disampaikan oleh Hana dan Riri ya. Tahun 2019 lalu kita mengadakan event yang namanya Paragon Innovation Challenge. Yang terdiri dari 3 kategori. Ada sumbang saran, quality improvement team, dan improvement project. Nah, yang aku ikuti waktu itu adalah yang improvement project. Judul project yang sempat aku ajuin waktu kompetisi yang lalu tuh judulnya adalah menurunkan angka rula reba dan lead time transfer bulk dengan pengadaan supporting transferring unit. Nah, proses untuk inovasi sampai menemukan suatu judul project tersebut dimulai dari keluhan operator dan leadernya juga. Jadi mereka tuh suka mengeluh, badannya suka pegal-pegal, terus keberatan angkat-angkat barangnya. Dan waktu proses produksinya juga cukup lama. Nah, dari situ aku mulai mengamati nih cara kerja mereka, benar-benar dari awal sampai selesai. Ternyata benar saja, pas aku gemba dilihat langsung ke produksi, aku cukup prihatin melihat kondisi mereka. Kok lama banget ya lead time produksinya, terus kok posisinya juga nggak ergonomis kerjanya. Nah, pantas bikin mereka pegel-pegel. Nah, berat rasanya melihat teman-teman operator mengerjakan hal seperti itu berulang-ulang dalam waktu yang tidak singkat juga. Aku pun tergerak untuk membantu mempermudah proses kerja mereka. Aku berpikir kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya bisa diimprove. Kalau bisa bikin mereka kerjanya lebih enak dan lebih nyaman, serta mempercepat kerjaan mereka, pasti kan bisa meningkatkan produktivitas juga ya. Kemudian aku coba petakan nih masalahnya ada di mana, terus kira-kira opsi solusinya apa saja. Nah, dari situ aku juga analisis nih bagaimana sih cara improve-nya. Terus mana yang paling berdampak secara paling besar gitu ke outputnya.
Habis itu aku coba set target nih, mau seberapa besar perubahannya melalui feasibility study dan juga sampai hitung ke cost and benefit-nya. Anyway, semua proses itu sebenarnya nggak selancar yang diceritakan. Project ini tuh sempat maju mundur, karena sempat mikir juga sih, takut ditolak lah sama atasan, terus budgetnya nggak cukup lah. Ya pokoknya pikiran-pikiran negatif tuh sempat muncul sih di pikiran aku. Tapi ya dengan tekad untuk kebaikan bersama, sama niat baik, ya kita berdoa aja sih semoga dilancarkan jalannya. Itu sih paling ya dari aku sharingnya. Keren banget Kak Silvi. Terus itu akhirnya diimplementasikan Kak sekarang di pabrik? Oh iya dong, sudah dilaksanakan. Kita sudah nerapin dan tentunya juga kita terapkan PDCA, Plan, Do, Check, Act ya. Untuk improvement yang bisa dilakukan agar bisa lebih baik ke depannya. Wah, keren banget sih Kak Silvi idenya. Oke, makasih banget ya Kak Vero buat sharingnya, keren banget ya. Jadi teman-teman pendengar podcast We Are Here, jadi Kak Vero ini adalah peraih juara 3 IP kategori pabrik. Nah, seperti apa improvementnya atau inovasinya? Nah, tadi udah dijelasin ya sama Kak Silvi. Nah, menurut Kak Silvi nih, seberapa penting sih inovasi itu bisa digalakkan di sini? Ya, kalau inovasi sih penting banget ya untuk dikerjakan di sini ya. Dan yang paling penting sih sebenarnya nggak harus pakai event PIC ini sih. Jadi mindset inovasi itu tetap harus diterapkan menjadi budaya untuk semangat improvement ke depannya. Jadi ini bagus banget nih Paragon tuh bisa men-trigger innovation mindset melalui kompetisi inovasi yang namanya Paragon Innovation Challenge gitu. Yes, setuju banget sama Kak Vero sih. Benar-benar kesempatan dan juga wadah gitu ya yang diberikan oleh Paragon tuh sangat besar gitu kan. Dan ini juga kan sebetulnya bermanfaat untuk kita semua gitu, nggak cuma Paragonnya aja, cuman buat kita-kitanya pun bermanfaat banget untuk menanamkan budaya berinovasi. Nah, teman-teman, tadi kita juga sudah mendengarkan cerita Kak Vero nih tentang inovasinya gitu kan melalui Paragon Innovation Challenge. Nah, aku juga penasaran banget nih sama cerita inovasinya Gala. Gal, ngomong dong, diam aja. Ide inovasi kamu apa sih Gal? Cerita dong. Udah giliran aku nih ya. Jadi aku bikin marketplace agregator. Nah, aku nge-submit ini berdua nih sama tim distribution namanya Mas Jupri. Soalnya project yang aku submit ini punya relasi sama tim distribusi kayak gitu. Nah, apa sih itu marketplace agregator? Basically, itu tuh sebuah sistem yang mengagregat semua orderan dari semua marketplace, entah itu Shopee, Tokped, atau e-commerce kita sendiri nih, e-commerce-nya Paragon, ke dalam satu sistem. Nah, jadi pemrosesan orderan dari marketplace atau e-commerce oleh tim gudang itu bisa lebih seamless karena udah jadi satu sistem. Nggak perlu satu-satu nih tim gudangnya buka Shopee dulu, terus buka Tokped, dan seterusnya kayak gitu. Nah, selain itu, validasi produk yang dilakukan itu juga udah by system, jadi bisa meminimalisir human error gitu Kak Riri sama Kak Hana. Wah, keren banget, kebayang-kebayang inovasinya. Ini bermanfaat banget sih, parah. Kayak aku denger cerita Gala dan Kak Vero gitu ya. Itu tuh bener-bener impact-nya tuh pasti akan besar banget terhadap jalannya bisnis Paragon itu sendiri gitu kan. Wah, keren banget sih, parah. Tapi aku penasaran juga deh sama Gala dan juga Kak Vero tuh dapat ide dari mana sih? Herman, perasaan aku tuh kemarin sama Riri juga submit ya Ri ya, tapi kita kagak lolos nih, mohon maaf. Kalau Kak Vero sama Gala tuh dapat idenya tuh dari mana gitu? Kok bisa? Maksudnya idenya tuh luar biasa banget, impactful banget buat terutama tadi ada yang didistribusi, ada yang diproduksi gitu kan ya. Dari mana sih Kak? Boleh dong cerita. Ini dari aku atau Kak Vero dulu nih? Boleh, Gala dulu. Aku dulu ya. Oke. Nah, kalau aku itu awalnya itu berawal dari project. Jadi karena emang kerjaanku project based kan. Jadi awalnya banget nih aku cerita nih, itu sempat beberapa kali meeting sama vendor. Terus kita lihat possibility-nya, kok kayaknya kita bisa nih bikin ini sendiri secara mandiri kayak gitu, in-house gitu.
Nah, setelah ditimbang-timbang, ditinjau dari berbagai aspek, mulai dari investmentnya yang dilakukan perusahaan, sampai ke kapabilitas kita sendiri nih, dalam hal ini tim IT ya, sama tim distribusi, itu akhirnya kita kerjakan in-house gitu, dikerjakan sendiri, kayak gitu. Nah, kalau Kak Vero mungkin beda nih ceritanya, gimana Kak Vero? Iya. Kalau aku sih, memang nih ada di sekitar aku juga ya, kebetulan aku ada di pabrik, jadi memang aura-aura kompetisi yang sehat untuk improvement itu juga berasa sih. Jadi kayak improvement itu is everybody business gitu. Kayak udah mengalir gitu di darah-darah Paragonian di pabrik khususnya ya. Sama paling prinsip yang aku pegang buat inovasi sih, yang pertama itu ya jangan malu untuk belajar ya. Jadi belajar tuh nggak cuma dari teori tapi juga dari observasi ya. Kalau ini khususnya observasi di pabrik, kayak ngeliat sih kondisi-kondisi yang sedang berlangsung tuh seperti apa. Kemarin tuh kayak ngeliat operator ngegayungin satu-satu gitu sih, masih ngegayung. Prosesnya masih manual banget. Terus jadi, dan itu beratnya tuh lumayan sih, sampai kan 100 kilo ya, satu batch-nya tuh kurang lebih 100 kilo. Dan itu di manual dikerjain sama operator. Ya pasti capek juga dan berat banget kan itu ya. Gimana caranya tuh biar bisa si operator bisa lebih mudah lah kerjanya, lebih cepat juga. Intinya gitu sih, bermula dari situ. Terus ya udah dicoba dijalani project ini gitu. Yang kedua tuh prinsipnya adalah jangan takut untuk mencoba ya. Jadi setelah belajar kita juga jangan ragu untuk mencoba, walaupun itu sempat kita berpikir untuk takut untuk maju proyeknya, takut nggak ada budget lah, takut ditolak superior, tapi kita juga harus kurangilah hal itu. Jadi kita sebisa mungkin tuh jangan takut untuk mencoba. Benar-benar coba aja dulu gitu ya Kak Vero ya. Sama yang ketiga, jangan perbolehkan kegagalan itu menghentikan Anda. Ya jangan takut gagal juga lah. Kalau misalkan gagal, ya kita bangun lagi tuh, bangkit lagi, bisa maju lagi proyeknya. Karena prinsip aku juga kayak impossible is nothing gitu. Jadi semuanya tuh pasti mungkin terjadi. Itu sih palingan. Oke, keren banget sih Kak Silvi. Aku kutip nih ya tadi, pokoknya teman-teman jangan berhenti berinovasi. Gimana caranya mulai berinovasi? Dengan observe yang ada di sekitar kita gitu kan ya Kak Silvi. Terus jangan takut-takut, jangan takut-takut ditolak, jangan takut gagal. Coba aja dulu gitu kan ya. Dan ide-ide tuh kalau tadi aku lihat dari case Gala tuh bisa dilihat dari hal kecil yang ada di sekitar kita aja gitu, kayak nggak usah muluk-muluk banget mau gimana gitu, karena tuh kita bisa start improve dan berinovasi tuh dari hal-hal paling kecil terlebih dahulu gitu. Oke, kayaknya udah cukup nih kita ngobrol-ngobrol sama Kak Vero dan Kak Gala. Nah, buat teman-teman nih, jangan lupa nanti tanggal 27 dan 28 Maret 2021 kita akan ada event besar mengenai inovasi di acara Paragon Innovation Summit 2.0. Jadi buat teman-teman yang belum daftar nih di event PIS, silakan daftar di bit.ly/join PISJ-nya besar, PIS-nya besar. Nah, di sana kita bakalan menghadirkan bintang tamu yang menarik. Kemudian di sana juga banyak sekali booth inovasi dari mahasiswa, kemudian dari dosen dan lain-lain. Di sana juga yang pastinya akan ada booth rekrutmen dan booth internship yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman mahasiswa. Jadi jangan dilewatkan kesempatan besar ini karena acara PIS 2.0 pastinya akan sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Nah, mungkin segitu aja ya dari kita berempat. Aku Riri, ada rekan-rekan aku juga nih, ada Hana, Kak Vero, dan Gala. Pamit undur diri dari podcast We Are Here. Bye. Bye-bye.